kalau kita cermatin memang, kami meriset data gitu ya, bahwa sepanjang, bulan puasa ini sebenarnya sektor, cyclical non-cycle itu memang tidak terlalu atraktif. Tapi kalau kita lihat hari ini, ada terjadi penguatan yang cukup signifikan gitu ya, Mbak. Dan hari ini, kita bisa lihat bahwa kenaikan, non-cyclical ini yang tertinggi. Jadi kita bisa bilang bahwa, investor terlihat, mulai melirik lagi, sektor yang berkaitan dengan, non-cyclical ataupun cyclical itu sendiri. Dan yang utama memang yang kebutuhan-kebutuhan pokok. Kita bisa lihat seperti, Unilever, IJBP, dan teman-temannya yang, kalau kita lihat pada perdagangan hari ini, sektor ini dan 1 pekan ke depan itu kita ngelihat cukup menarik untuk dicermatin gitu ya, Mbak. Oke, Mas Wisnu, bisa nggak sih kita berbicara ataupun mengatakan bahwa daya beli masyarakat sebenarnya ini belum pulih karena melihat pergerakan dari sektor consumer ini masih belum begitu signifikan? Iya, menurut saya sebenarnya daya beli sudah pulih ya, sebenarnya itu tercermin dari, laporan keuangan full years untuk 2022 yang mana rata-rata, penjualan, emiten non siklikal ini rata-rata pada tumbuh. Cuman terjadi kenaikan beban-beban yang akhirnya dari sisi bottom line-nya mengalami, penurunan kinerja yang akhirnya ini, membuat investor tidak terlalu begitu tertarik untuk, melakukan, pembelian pada emiten-emiten, non cyclical ya, yang kalau kita lihat, ini terjadi di sepanjang, bulan Maret bahkan hingga April ini yang kalau kita lihat biasanya, di awal puasa itu sudah terjadi kenaikan, tapi, di awal-awal puasa justru, belum terlihat gitu ya, Mbak. Oke, Mas Wisnu, kalau kita lihat apresiasi atau mungkin masyarakat khususnya untuk para pelaku pasar masuk ke saham sektor consumer ini memang agak minim karena konstituennya kan itu aja dan penghuni besarnya juga cuman ya kita bisa tahu lah ya beberapa penghuni besar yang rata-rata memang dari sisi saham cukup mature ya kurang menarik sebenarnya untuk ditransaksikan. Anda melihatnya seperti apa? Iya, memang kalau kita bicara, emiten-emiten ini, secara kinerja, tidak terlalu bagus ya, terutama sepanjang 2022. Kalau kita bicara, sektor non cyclical itu kan sebenarnya ada, emiten-emiten yang besar seperti Gudang Garam, kemudian HM Sampurna yang kalau kita lihat mayoritas secara kinerja juga turun. Begitu juga dengan ICBP, kemudian INDF yang kalau kita lihat juga turun. Nah, ini tentu tidak, membuat, ketertarikan lebih gitu ya untuk sektor ini dan, sehingga investor, kalau kita lihat sepanjang 2023 ini tidak menjadikan, sektor ini menjadi, primadona gitu ya. Walaupun kalau kita bicara sektor siklikal, nah ini yang berkaitan dengan department store gitu ya, retail, sebenarnya kinerja 2022 full years-nya itu mengalami apresiasi ataupun kenaikan yang sangat signifikan, terutama karena memang, PPKM sudah dibuka sehingga banyak masyarakat yang melakukan perbelanjaan, secara langsung dan ini kita bisa lihat seperti, MAPI, MAPA, LPPF, bahkan RALS juga secara, bottom line-nya mengalami, kenaikan yang sangat signifikan begitu, Mbak. Nah, kalau tadi Maria menyebutkan, mungkin saham-saham yang berada di sektor consumer ini masih itu-itu aja. Nah, tetapi kita baru mendapatkan informasi bahwa ada 44 Mhm. perusahaan yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia dan berdasarkan artikel yang kami himpun, ini 11 perusahaan datang dari sektor bidang, consumer cyclical, lalu 6 perusahaan lagi dari, barang baku, lalu juga masih ada lagi beberapa di bidang lainnya. Nah, apakah dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang akan segera melantai akan bisa merubah pergerakan dari sektor consumer ke depannya nih, apalagi menjelang, lebaran ini. Bagaimana Mas Wisnu melihatnya? Iya, menurut kami itu tidak akan terlalu banyak, menjadi, apa namanya, perubahan ya, kami cermatin memang sepanjang bulan puasa ini, transaksi di pasar modal kita itu relatif, sepi gitu ya, kalau kita bicara rata-rata, 2022 itu rata-rata transaksi harian kita di atas 13 triliun. Nah, tapi kalau kita bicara sepanjang bulan puasa, rata-rata di 8 bahkan sampai 9. Kalau kita bicara hari ini bahkan, sangat kecil sekali gitu ya. Kalau hari ini misalkan kita bisa lihat,
transaksinya hanya 7 triliun, jadi sangat kecil. Jadi kami melihat banyaknya emiten yang IPO ini memang rata-rata secara market cap itu memang masih kecil, Mbak. Jadi belum akan menggeser konstituen yang sudah ada. Jadi kita ngelihatnya seperti itu. Mhm. Mas Wisnu, kita coba bergeser ya kepada daya tahan indeks harga saham gabungannya menjelang hari raya Lebaran yang tinggal 1 minggu lagi. Di mana ada sentimen positif sebenarnya di pekan ini, banyak sekali yang akan bagi dividen, ada 8 emiten, yield-nya juga menarik. Nah, akan seperti apa nih dinamika yang akan muncul dan akan seperti apa IHSG kita nih daya tahannya? Karena kalau habis dividen kan rata-rata sahamnya jeblok dan kita tahu ada beberapa saham-saham yang ngasih dividen yang lumayan, ini juga cap-nya besar-besar. Anda melihatnya seperti apa, Mas Wisnu? Iya, kalau kami cermatin memang sepanjang musim dividen itu justru banyak terjadi koreksi ya, yang kalau kita bisa lihat seperti ITMG yang hari ini kumdet dividen yield-nya itu kalau kami cermatin lebih dari 15%. Kemudian ada BJBR tanggal 13 kumdet dividen yield-nya lebih dari 7%. Memang kalau kita bicara dividen hunter sebenarnya cukup menarik yield yang besar ini, tapi kami tidak terlalu merekomendasikan untuk melakukan buru-buru dividen karena biasanya pasca ex-date itu biasanya terjadi koreksi yang justru nilainya kurang lebih sama dengan dividen yield yang didapat. Jadi kalau kita bisa bilang musim-musim dividen justru biasanya IHSG cenderung tertekan gitu.